Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Erisan di cerita seputar kopi. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap semangat di dalam berbisnis kopi. Oke, di video kali ini seperti yang saya janjikan sebelumnya sama teman-teman semua, saya akan membuat seri atau video berkelanjutan untuk materi roasting. Ya, jadi, di video pertama ini saya akan menjelaskan salah satu teknik roasting, yaitu fast roasting. Nah, untuk di fast roasting ini saya akan membaginya menjadi 3 teknik. Di video kali ini saya hanya menjelaskan satu teknik dulu, nanti akan dilanjutkan di video-video selanjutnya. Oke, so buat teman-teman yang penasaran apa itu fast roasting dan bagaimana tekniknya, so ikuti videonya bersama saya Erisan di cerita seputar kopi. Oke, baik teman-teman, kita mulai aja materi roasting atau video berseri yang seperti yang saya janjikan. Jadi di video pertama ini saya mau berbagi sama teman-teman salah satu teknik roasting, yaitu fast roasting. Ya, fast roasting ini akan saya bagi ke dalam 3 sesi, yaitu teknik roasting fast roasting yang pertama. Ya, fast roasting yang pertama di sini adalah tujuannya untuk meningkatkan acidity. Nah, jadi atau juga ini disebut dengan Scandinavian atau profile Scandinavian, yaitu agak sedikit light roast dan agak sedikit bright acid ya. Jadi acidity-nya lebih keluar. Nah, ini biasanya diperlukan buat kopi-kopi yang memiliki level sweetness atau acidity yang tidak terlalu kuat. Kita bisa mengakalinya dengan menggunakan teknik ini. Dan juga ini diperuntukkan buat teman-teman kalau memang yang punya customer yang menyukai kopi dengan kalatek yang lebih acidity atau lebih bright acid. Nah, jadi tapi sebelum kita mulai, saya mau ingetin sama teman-teman, selalu kalau kita mau roasting ada beberapa hal yang mesti kita cek ya, supaya jangan sampai mengganggu proses roasting kita. Yang pertama adalah selalu mengecek kondisi green beans kita, baik secara fisiknya, defectnya, juga kadar airnya, juga density-nya, itu selalu dicek ya. Yang kedua adalah dari segi mesinnya, bagaimana aliran listriknya, terus juga apakah mesin kita sudah dibersihkan, tempat kulit arinya apakah sudah dibersihkan atau belum, itu selalu dicek. Yang ketiga adalah kondisi tabung gas atau gas yang mau kita pakai, apakah dalam kondisi full penuh, masih full berapa kilo, atau sudah setengahnya, atau sudah mau habis. Oke, dan yang terakhir tentunya adalah membuat roasting plan atau perencanaan roasting plan. Ya, di dalam perencanaan roasting plan ini selalu saya mau ulangi lagi, tentukan berapa lama kita mau roasting, berapa suhu kita mau mulainya, di suhu airnya berapa, dan developing time-nya. Ini penting supaya teman-teman bisa selalu mengevaluasi setiap batch by batch-nya atau dari setiap profile roasting yang digunakan. Oke, nah jadi di sini ya fast roasting yang pertama ya, fast roasting pertama ini adalah untuk meningkatkan acidity ya atau tingkat keasaman ya. Nah di sini teknik yang mau kita pakai, jadi waktu yang diperlukan untuk mengroasting teknik fast roasting ini adalah 9 sampai dengan 10 menit ya, 9 sampai dengan 10 menit. Oke, nah jadi di sini teknik fast roasting ini dimulai dengan atau chart temperaturnya itu dengan agak tinggi ya, agak tinggi. Nah, biasanya dari pengalaman yang saya pakai, kalau misalkan mesin 1 kilo ataupun mesin mesin 1 kilo ataupun mesin 3 kilo ya, sebenarnya semua mesin sama ya. Maaf teman-teman, agak sedikit sesuatu yang mengganggu tenggorokan saya. Oke. Nah, jadi di sini dimulai untuk fast roasting pertama ini kita akan memulai roasting dengan chart temperatur yang lebih tinggi, agak tinggi. Nah, biasanya kan nanti akan ada pertanyaan seberapa suhunya dan apakah ini bisa berlaku untuk mesin roasting yang kapasitas besar ataupun kecil. Nah, sebetulnya setiap mesin itu menyesuaikan ya teman-teman, menyesuaikan teman. Jadi misalkan kalau teman-teman ngerosting mesin 1 kilo, charge temperaturnya di 200 gitu ya.
Terus ketika mau yang mesin 3 kilo, bisa juga dimulai dengan suhu 200 derajat. Itu biasanya turning point juga nggak akan beda jauh, karena itu sudah ada penyesuaian dari si pembuat mesin roasting itu sendiri. Begitupun menggunakan roasting yang 5 kilo ataupun juga 10 kilo. Seperti pengalaman saya menggunakan Giesen yang ukuran 6 kilo. Itu kalau saya mau fast roasting juga saya memulainya di suhu 200, 190 atau 200 ya, itu tetap bisa tercapai. Begitupun dengan menggunakan yang 15 kilo ataupun kapasitas lebih besar ya, karena semuanya sudah disesuaikan. Oke, jadi di fast roasting ini waktu yang mau kita capai adalah 9 sampai dengan 10 menit. Nah, sementara kalau untuk hasil akhirnya atau end temperaturnya ya, end temperaturnya itu teman-teman bisa sesuaikan dengan profile yang teman-teman mau. Misalkan kalau teman-teman mau di light to medium ya, light terus sampai medium, itu mulai biasanya dikeluarkan di suhu 198 sampai dengan maksimum di 206 atau 205. Ya, ini untuk end temperaturnya atau suhu akhirnya. Ya, jadi itu bisa, itu untuk level light to medium. Itu yang sering saya pakai juga di suhu seperti itu. Nah, jadi kalau ini. Nah, sementara kalau untuk tekniknya, proses ngerostingnya, jadi saya ambil contoh ya, sambil ambil contoh. Jadi ambil contoh chart temperaturnya ya, karena ini cukup tinggi ya. Chart temperatur biasanya chart temperatur itu kalau tinggi buat saya pribadi, chart temperatur itu di suhu 180 sampai dengan range 220 ya. Di range 180 derajat sampai dengan 220 derajat untuk dikategorikan sebagai chart temperatur atau suhu masuk biji kopi yang dianggap tinggi ya. Ini juga harus disesuaikan dengan turning point-nya nanti. Ya, turning point-nya. Jadi teman-teman harus perhatikan turning point-nya. Nah, jadi turning point untuk fast roasting ini juga jangan terlalu rendah, karena kalau terlalu rendah nanti untuk mengejar waktunya itu akan lebih sulit, terutama untuk mesin-mesin yang istilahnya kalau sudah di posisi power cukup tinggi tapi ROR-nya masih cukup rendah. Nah, ini akan jadi bermasalah. Oke, nah jadi ini kita ambil contoh, saya akan mengambilkan contoh. Saya ambillah chart temperaturnya di 200 ya teman-teman. 200 derajat, kita akan memulai suhu di 200 derajat. Oke. Nah, untuk powernya atau apinya, apinya. Nah, buat teman-teman semua, selalu saya ingatkan, coba tanya sama pembuat mesinnya atau si produsen mesinnya, itu untuk mesin 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo ataupun yang lebih besar, maksimum power tertinggi itu di tekanan berapa bar. Ya, jadi maksimum powernya di tekanan di berapa bar, pastikan ya, karena kalau kita nggak tanya itu nanti akan bahaya. Nah, jadi kita akan menggunakan power medium ya. Medium itu maksudnya adalah di bawah dari fullnya. Misalkan contoh medium itu kalau misalkan fullnya ya, kalau misalkan di jarumnya ini kan, misalkan jarum ini ya, jarum ada angka 10, 20, 30, 40 ya. Nah, si jarumnya ini kalau misalkan kata si pembuat roastingnya misalkan jarumnya di angka paling tinggi di angka 20, berarti ini angka 20. Nah, yang saya maksud medium ya, itu adalah di tengah-tengah antara 10 sampai 20. Jadi kurang lebih di angka 15. Nah, di 15 ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan aja. Ini juga jadi teman-teman coba dulu tes di posisi paling tinggi, lalu sambil teman-teman lihat ROR-nya itu seberapa tinggi. Ya, misalkan kalau tinggi banget, misalkan sampai 1 menitnya itu bisa mencapai 20 derajat sampai dengan 25 derajat, ya itu berarti terlalu tinggi. Nah, jadi range-nya adalah kalau bisa di bawah 20 derajat untuk di menit-menit awal. Ya, itu untuk sudah dimasuk kategorikan api dengan tekanan cukup besar. Tapi ROR juga bisa dipengaruhi oleh ketebalan drum dan material drum yang dipakai. Stainless sama cast iron berbeda ya. Jadi itu juga mesti jadi indikator atau yang mesti teman-teman perhatiin. Oke. Nah, jadi menggunakan tekniknya powernya medium ya. Di awalnya itu medium. Jadi jangan menggunakan 100%, tapi teman-teman bisa menggunakan di 50%. 50% dari tekanan gas yang maksimal.
Oke, jadi saya harap cukup ngerti ya. Jadi tuh. Nah, lalu jadi charge-nya cukup tinggi di 200. Kita mulai dengan 200 derajat, oke. Dengan power, dengan besaran api di posisi medium. Oke, posisi medium. Nah, seketika otomatis ketika kita ngerosting itu, ketika kita memasukkan 200 derajat memulainya, pasti biji kopi ketika sudah mulai masuk itu temperatur akan turun sampai ke titik terendah atau yang disebut juga dengan turning point. Oke. Nah, ketika turning point, buat teman-teman yang baru ngikutin video saya, turning point itu biasanya terjadi ya di menit pertama sampai dengan menit ya, jadi di menit ke 1 sampai dengan 1,5 menit nih ya. Jadi 1 sampai dengan 1 menit. Ada mesin yang 1 menit sudah ada turning point, tapi ada juga mesin yang terutama buatan Indonesia, buatan di lokal ya, yang pengalaman saya itu biasanya rata-rata di menit 1:30 detik itu baru mulai naik apinya. Jadi mulai turun ya, lalu dia berhenti di titik tertentu dan naik ke atas. Nah, itu disebut dengan turning point ya, dimana suhu mulai naik. Oke, nah jadi ketika sudah terjadi turning point ya, powernya ini untuk fast roasting ya, fast roasting. Ketika sudah terjadi turning point, maka teman-teman harus menaikkan api ke posisi tinggi, high. Oke, tapi sekali lagi saya ingatin juga harus benar-benar diperhatikan dengan ROR-nya. Jadi ROR ini ya, misalkan endingnya di 205, misalkan di 205 ya, endingnya di menit 10 205. Nah, misalkan di menit ini kan 200 sih nolnya, di menit 1 itu 100 derajat misalkan ya. Lalu di menit kedua karena ini 100, misalkan 120. Oke. Nah, teman-teman harus terus kalkulasikan, menghitung ya. Nah, kalau misalkan untuk fast roasting ini, kalau teman-teman mau developing time-nya bagus ya, maka first crack-nya harus terjadi di antara menit ini nih. Menit ke-7. Menit ke-7 atau 7:30. Jadi kurang lebih maksimum developing time-nya itu 25%. Ya, tapi kalau untuk light roast sampai medium, saya sangat merekomendasikan persentase developing time-nya itu di angka 18 sampai dengan 22% maksimal. Ya, kalau karakter sweetness-nya masih mau ada juga enaknya. Jadi ini developing time-nya ya, di 18 sampai dengan 22% itu developing time-nya untuk level light dan medium. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang udah biasa ngerosting, biasanya itu akan mengenali misalkan kopi A ini crack-nya suka jatuh di suhu berapa ya. Kopi B saya perhatikan, misalkan sering perhatikan, crack-nya di suhu sekian. Nah, ini buat yang udah biasa ngerosting. Nah, tapi kalau yang belum ngerosting atau masih biji baru biasanya teman-teman harus ngerosting dulu 1 kali. Nah, baru di situ ketahuan crack-nya di suhu berapa ya. Nah, dari situ teman-teman sudah bisa mengevaluasi, oke, misalkan ternyata biji kopi saya crack-nya di suhu 190 misalkan, di suhu 190 crack-nya ya. Nah, ya teman-teman tinggal lihat aja dari perjalanan awal ini. Oke, dari perjalanan ini bagaimana caranya teman-teman bisa mencapai crack itu di menit ke-7 sampai dengan 7:30 ya. Nah, itu pertama. Nah, yang berikutnya, setelah teman-teman tahu itu, maka di sini langkah selanjutnya dari teknik fast roasting adalah setelah naikkan, maka apinya setelah dinaikkan nih, misalkan awalnya kan medium nih apinya, lalu setelah turning point dinaikin apinya, nah dibiarkan aja. Oh ya, posisi airflow usahakan juga ini lebih baik jangan terlalu banyak main airflow kalau di awal, ya posisi 50% aja, 50% ya untuk airflow-nya. Oke. Nah, jadi setelah tadi medium 1,5 menit atau setelah turning point itu dia besarkan apinya ke posisi tertinggi ya. Nah, ketika mau mendekati crack kan kita sudah punya perencanaan nih, cracknya sekitar menit ke-7, maka di menit ke-5,5 atau menit ke-6 ini udah kita turunkan apinya ke posisi medium lagi ya. Nah, setelah posisi api di ke medium ini, teman-teman lihat kalau ROR-nya masih terlalu tinggi, teman-teman bisa turunkan lagi ke
api yang lebih kecil, sehingga target dari temperatur akhir yang mau kita capai ini tercapai atau sesuai dengan target dan perencanaan yang kita buat. Ya, jadi ini langkah pertama untuk teknik fast roasting. Jadi buat memulai dengan temperatur yang tinggi, ya, tapi perhatikan juga turning point-nya. Kalau turning point-nya terlalu pendek atau terlalu rendah, ya teman-teman bisa bermainkan adjust mengadjustnya, ya, menaik turunkannya sesuai dengan mesin yang teman-teman punya. Nah, berikutnya lalu apinya itu mulai dengan medium. Nah, ini teknik ini adalah untuk mendapatkan acidity. Ya, acidity jadi Skandinavian. Jadi buat teman-teman yang biasa mengeksplor rasa-rasa asam yang segar, nah ini bisa digunakan tekniknya, ya. Nah, jadi tapi tetap perhatikan juga, sesuaikan dengan mesin yang teman-teman punya, ya. Juga perhatikan density-nya. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan ke saya robusta. Sebenarnya kalau untuk robusta, ya nanti akan saya jelaskan, robusta itu lebih bagus sebenarnya di teknik roasting sedang atau panjang, agak slow, kompleks ataupun slow, ya. Jadi untuk robusta, karena robusta itu kan kita mencari karakter agak sedikit bitterness yang nyaman dan bodinya juga, ya. Nah, jadi ini untuk Arabica, khusus untuk Arabica. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan ini buat yang suka dengan light roast ataupun juga light to medium. Oke. Waktunya memang cukup pendek, 9 sampai dengan 10 menit. Hati-hati, ya. Yang penting developing time-nya jangan kependekan. Ya, developing time penting banget, ya. Developing time penting banget. Jadi jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek biasanya terjadi greasy atau underdevelop. Kalau kepanjangan juga development time-nya nanti terlalu overdevelop, membuat biji kopi menjadi dry, ya, teksturnya jadi nggak nyaman. Oke. Nah, jadi ini untuk langkah pertama, untuk video pertama saya untuk teknik roasting adalah fast roasting yang pertama. Oke. Nah, di video berikutnya fast roasting 2 dan fast roasting 3. Oke. Nah, itu aja yang bisa saya sharing buat teman-teman di video kali ini. Silakan teman-teman tulis komen kalau ada yang kurang jelas dari ini. Dan nantikan terus video saya selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, atau kalau ini bermanfaat silakan sharing ke teman-teman supaya lebih banyak lagi orang yang bisa mengerti tentang roasting. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya bersama saya Erisan di Cerita Seputar Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.